Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mereka dari domain Samsara. Pria berambut putih itu adalah Huang Fuyu yang terkenal. Jadi dia adalah Huang Fuyu, mantan penguasa wilayah Jinan. Dikatakan bahwa dia dan penguasa istana dari domain Samsara adalah kekasih. Yang terakhir meninggal dalam pertempuran dengan pengadilan surgawi dari alam abadi sejati. Huang Fuyu patah hati, tetapi kultivasinya meningkat pesat dan menjadi leluhur Dao. Saya tidak tahu bagaimana dia berakhir di domain Samsara. Pria parubaya itu tampaknya adalah penguasa istana matahari dari domain Samsara. Namun, saya belum pernah melihat wanita berambut putih sebelumnya. Kultivasinya tampaknya tidak terlalu tinggi. Dia baru saja mencapai ranah Dewa Tai. Saat pemuda berambut putih, Huang Fuyu, dan Jiao San muncul, kerumunan mulai berdiskusi lagi. Kebanyakan dari mereka memandang Huang Fuyu, terutama para wanita. Jangan khawatir, Tuan Istana Huang Fu. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Yin Chengquan menoleh untuk melihat ketiganya dan berkata perlahan. Pada saat ini, seberkas cahaya terbang dari jauh dan mendarat di platform tinggi, memperlihatkan sosok-sosok yang mengenakan pakaian berbeda dan dengan penampilan aneh. Tuan Domain Cao Hao Mo Zhan tiba. Tuan Domain Tiantu Si Rensong tiba. 100 Battle Domain Lord Yue yang tiba. Mereka adalah penguasa domain dari domain kecil lainnya yang awalnya mengikuti jejak 9 neter, tali hitam, dan domain Samsara. Tentu saja, ini hanya di masa lalu. Setelah aliansi 3 alam, situasinya jelas akan banyak berubah karena konflik kepentingan di tempat terbuka dan gelap. Sosok di platform tinggi semuanya memancarkan aura yang kuat. Yang terlemah di antara mereka berada di level Golden Immortal. Penguasa domain gigi hitam juga telah tiba. 2 orang mengikuti di belakangnya. Mereka adalah Miao Su dan lelaki tua gendut itu. Karena semua tuan domain ada di sini, silakan duduk. Yin Chengquan berkata dengan keras. Para penguasa domain di platform tinggi duduk satu demi satu. Bawahan mereka berdiri di belakang mereka. Aliansi 3 alam secara resmi dimulai. Yin Chengquan juga berjalan ke kursi dan duduk. Suara keras bel bergema di langit. Suara besar bel perlahan menghilang. 4 pilar cahaya dengan cepat menyusut dan menghilang. Jauh dari River Street di distrik Darktat dan pasar yang terkenal, jauh di dalam, tidak hanya bangunan di sepanjang jalan menjadi semakin jarang, bahkan budak roh di jalan menjadi semakin sedikit. Setelah Hanli dan 2 lainnya jauh dari pasar, mereka mulai dengan sengaja menyembunyikan aura dan tubuh mereka, diam-diam bergegas menuju arah distrik 100 Zhang. Meskipun jumlah pejalan kaki di jalan menurun, jumlah patroli budak roh yang mereka temui di sepanjang jalan meningkat. Tidak seperti budak roh biasa, kali ini yang berpatroli ini semuanya mengenakan baju besi hitam yang hanya menutupi area di atas perutnya. Mereka tidak memiliki baju besi di kaki, bahu, atau lengannya, terlihat lebih ringan dan nyaman. Ki mengerikan yang berasal dari tubuh mereka sangat kaya, dan selain dari tahap Grand Ascension berada di garis depan, sisanya semua berada di tahap integrasi tubuh atau tahap tempering spasial, dan mereka berpatroli di sepanjang rute tetap, jadi itu tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menghindarinya. Tidak lama kemudian, ketiganya melewati lapisan patroli dan tiba di perbatasan antara Taming dan Baizhang. Perbatasan antara kedua distrik itu sama dengan kota terluar Asura, dipisahkan oleh tembok kota hitam besar, yang diukir dengan segala jenis rune aneh dan diselimuti lapisan kabut abu-abu, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Aula hitam bertingkat 3 dibangun di atas gerbang kota, dan beberapa ratus meter dari kedua sisinya, terdapat menara. Setiap 10 langkah di jalur kuda di tengah, ada budak netherworld lapis baja yang memegang senjata di tangannya. Di dalam pintu masuk, 2 gerbang kota yang tebal tertutup rapat,
dan di depan gerbang ada dua raksasa lapis baja perunggu yang tingginya lebih dari 100 kaki. Penampilan mereka mirip dengan manusia, tetapi kepalanya botak dan memiliki mata bulat, mulut lebar, dan taring yang menonjol, terlihat sangat jelek. Saat ini, Han Li bersembunyi di bawah batu abu-abu beberapa ribu kaki jauhnya dari gerbang kota, dan Magic Light serta Si Chuan Kong juga tidak jauh, masing-masing bersembunyi di bawah batu. Pada saat ini, mereka semua menggunakan teknik rahasia luar angkasa yang telah dilemparkan Si Chuan Kong untuk menyembunyikan sosok dan aura mereka, sehingga bisa begitu dekat dengan gerbang kota tanpa ketahuan. Pada dasarnya sama dengan informasi yang diperoleh dari pencarian jiwa. Ada batasan khusus di tembok kota, dan dua orang yang menjaga gerbang dari klan Copper Ridge, yang juga merupakan ras dengan kekuatan tempur yang kuat di domain 9 neter, dan kultivasinya pasti berada di atas alam dewa sejati. Si Chuan Kong melirik mayat neter slave lapis baja yang tergeletak di tanah, dan berkata kepada Han Li dan Magic Light melalui transmisi suara. Itu bukan masalah, hal yang paling menyusahkan adalah pasti ada anggota klan 9 neter di dalam gerbang kota, sebanding dengan seorang kultivator ranah Zenith Heaven. Tampaknya dia belum dipindahkan ke wilayah Danau Jatuh, jadi saya khawatir tidak mudah bagi kita untuk masuk, kata Han Li dengan sedikit cemberut. Jika kita meminjam kekuatan hukum ruang angkasa, tidak akan sulit untuk melewati batasan tembok kota dengan aman, tetapi kita tidak dapat menjamin bahwa kita tidak akan mengkhawatirkan kultivator klan 9 neter itu, Si Chuan Kong berkata dengan cemberut. Tidak apa-apa, gunakan saja hukum ruang, dan aku akan membantumu menyembunyikan fluktuasi aura yang tidak menyenangkan. Magic Light dengan lembut melambaikan kipas lipatnya saat berkata sambil tersenyum. Kamu punya cara untuk menyembunyikannya dari kultivator 9 neter klan di ranah Zenith Heaven. Han Li berkata dengan ragu. Mengapa? Anda tidak percaya padaku? Magic Light menyeringai saat bertanya. Seorang kultivator ranah Zenith Heaven jauh lebih tinggi dari kita, dan aku khawatir kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Rekan Daoist Magic Light, jangan memaksakan diri jika Anda tidak 100% percaya diri, kata Si Chuan Kong dengan sedikit khawatir. Rekan Taoist Han, Anda pasti memiliki pemahaman tentang betapa kuat dan misteriusnya tubuh ini. Tapi, saya khawatir Anda masih belum tahu betapa ajaibnya itu. Karena saya berani mengatakan ini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri pada diri saya sendiri. Demon Sin berkata kepada Han Li dengan transmisi suara. Ketika Han Li mendengar ini, dia ragu sejenak sebelum berkata, aku percaya padamu. Si Chuan Kong tanpa sadar mengerutkan kening seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia menahannya dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun aku percaya diri, aku tidak bisa menggunakannya di sini. Ayo pergi, kita akan menghindari menara sudut, dan menemukan titik lemah di tengah tembok kota sebagai titik terobosan, kata Magic Light sambil meletakkan kipas lipatnya. Han Li dan Si Chuan Kong mengangguk bersamaan, dan mereka bertiga diam-diam bergerak ke arah timur menara. Berhenti, kita sedang diawasi. Han Li tiba-tiba berteriak melalui transmisi suara setelah melakukan perjalanan lebih dari 100 mil ke timur. Si Chuan Kong langsung terkejut ketika mendengar ini karena dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa sama sekali. Demon Sin juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, sedikit bingung. Kakak Si, rekan Li, jangan gugup, ini kami. Saat itu, suara yang agak akrab terdengar. Han Li dan Si Chuan Kong saling memandang dan melihat jejak keterkejutan di mata masing-masing. Begitu suara itu selesai berbicara, cahaya putih terang menyala, dan kehampaan menjadi buram dan terdistorsi. Dua sosok, satu tinggi dan satu kurus, muncul dari sana. Yang kurus masih muda dan mengenakan jubah hitam. Itu adalah Husan. Orang lain juga tidak asing dengan Han Li. Itu adalah Bai Lian, yang dia temui di suku San Miao. Husan,
kenapa ini kamu? Dan ini, si Chuan Kong awalnya terkejut, tapi kemudian dia berkata dengan tulus dengan gembira. Kakak Si, rekan Li, lama tidak bertemu. Ini adalah rekan Bai Lian, yang juga berasal dari kuil Samsara. Husan maju dengan senyuman dan memperkenalkan mereka. Ketika dia selesai berbicara, matanya tertuju pada cahaya ajaib, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Bai Lian, yang datang bersamanya, telah bertemu dengan cahaya ajaib di suku San Miao dan mendengar tentang dia dari Han Li, jadi dia tidak terkejut seperti Husan. Setelah Han Li memperkenalkan Magic Light, dia mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kalian bersama? Ceritanya panjang. Ketika reruntuhan Sekte Kebenaran runtuh, aku ditelan oleh pusaran spasial dan hampir mati di tangan iblis tulang jahat. Untungnya, saya membawa cukup ramuan dan batu inti abadi, jadi saya terus bersembunyi di wilayah Fang Qiu sampai saya bertemu dengan Anda, rekan Bai Li, kata Husan sambil menggaruk kepalanya. Ada sedikit rasa malu di wajahnya. Melihat bahwa ekspresi Husan sangat berbeda dari sikapnya yang riang sebelumnya, Han Li tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu, jadi dia menatap Bai Lian dengan pandangan ingin tahu. Setelah meninggalkan suku San Miao, saya pergi ke wilayah Donghu dan wilayah Fang Qiu, dan saya bertemu Husan di klan Jisa. Saat itu, dia dijebloskan ke penjara kegelapan untuk menunggu eksekusinya karena mencuri harta rahasia klan Jisa. Untungnya, klan Jisa telah memutuskan untuk bergabung dengan domain Samsara, jadi mereka memberikannya kepadaku sebagai hadiah, dan kemudian dia datang ke sini bersamaku, Bai Lian menjelaskan dengan senyum masam. Ketika Han Li mendengar ini, dia terdiam. Dia melirik Husan dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya sepertinya menunjukkan bahwa dia benar. Husan, aku tidak berharap kamu gagal, kata si Chuan Kong dengan sedikit senyum menggoda. Ini, mungkin aku belum terbiasa dengan tempat ini, haha. Itu semua di masa lalu, mari kita tidak membicarakannya. Mari kita mulai bisnis. Husan tertawa dan mengganti topik. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menemukan kami? Han Li bertanya. Aku tahu kamu datang dengan suku San Miao, tapi aku tidak melihatmu di sana, jadi kurasa kamu pasti datang untuk Evil Cleansing Pool, jadi aku datang ke sini, kata Bai Lian sambil tersenyum. Itu benar, kita akan pergi ke Evil Cleansing Pool, kata Han Li sambil mengangguk. Itu bagus, kita bisa bekerja sama dan pergi ke Evil Cleansing Pool bersama. Dengan lebih banyak orang, peluang sukses akan lebih tinggi, kata Husan sambil menggosok kedua tangannya. Tidak apa-apa, kata Han Li sambil menatap Bai Lian dan mengangguk. Meskipun cahaya ajaib memiliki kultivasi tertinggi di antara ketiganya, dia dan si Chuan Kong masih mengikuti jejak Han Li. Karena Han Li mengatakan demikian, mereka secara alami tidak keberatan. Jadi, mereka berlima tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus ke timur hampir 100 mil sebelum berhenti lagi. Sudah waktunya. Jika kita melanjutkan ke timur, ada suar di sana, dan mungkin ada kultivator suku 9 neter tingkat tinggi yang menjaganya. Ayo bergerak ke sini, kata Magic Light sambil melirik tembok kota di depan mereka. Di atas tembok kota, ada deretan neter slaves lapis baja berdiri dengan tertib, menatap ke depan. Si Chuan Kong merenung dan berkata, pembatasan tembok kota terutama untuk tujuan penguatan dan peringatan. Jika kita ingin melewatinya tanpa diketahui, kita harus lebih dekat. Serahkan padaku, kata Husan sambil mengguncang pergelangan tangannya, dan bola kristal bundar muncul di telapak tangannya. Saat Husan menggumamkan mantra, dia mengangkat jarinya dan menunjuk bola kristal beberapa kali. Permukaan bola kristal tiba-tiba mekar dengan lapisan cahaya kristal 7 warna, yang kemudian menyelimuti Han Li dan yang lainnya. Setelah lampu kristal berkedip sedikit, sosok Han Li dan yang lainnya menghilang. Bahkan aura mereka benar-benar tersembunyi. Rekan Taois Husan, apakah Anda menggunakan teknik ilusi?
Han Li bertanya dengan ragu. Kamu bisa mengatakan itu. Lapisan cahaya kristal ini tidak dapat menyentuh pembatasan persepsi. Jika tidak, itu akan segera mengungkapkan keberadaan kita. Kita tidak punya banyak waktu, jadi ayo cepat. Hu San mengangguk dan mendesak. Setelah mengatakan itu, mereka berjalan angkuh ke kaki tembok kota hitam di bawah lapisan cahaya kristal ini. Sepanjang seluruh proses, mereka tidak menarik sedikit pun perhatian dari sekitarnya. Penjaga budak roh hanya berdiri di sana, dan bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi di mata mereka. Setelah melihat ini, hati Han Li sedikit rileks. Ini seharusnya cukup, kan? Hu San bertanya. Tunggu, aku harus mengaturnya. Saat si Chuan Kong berbicara, dia mulai mengeluarkan cakram susunan dan batu tinta pengambil jahat, dan mengaturnya di tanah. Kamu bisa menggunakan benda ini untuk mengatur formasi. Saya pikir Anda membelinya untuk Monster Core. Han Li sedikit terkejut saat melihat ini. Mengatur formasi ruang adalah semua tentang keuntungan geografis. Tentu saja, lebih baik menggunakan bahan lokal. Bagaimanapun, rekan Daoist Magic Light ada di sini. Aku akan mengajarinya cara mengaktifkannya, kata si Chuan Kong sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia terus membenamkan kepalanya dalam mengatur formasi. Han Li dengan hati-hati melihatnya dari samping, dan menemukan bahwa formasi yang diatur si Chuan Kong sangat rumit. Itu agak mirip dengan formasi teleportasi, tapi ada perbedaan yang jelas. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat terlalu banyak tentang itu. Kakashi, apakah kamu sudah selesai? Kristal bayangan ilusiku tidak akan bertahan lama. Setelah beberapa lama, Hu San mendesak dengan cemas. Baiklah, kalian semua berdiri di dalam formasi. Si Chuan Kong memasukkan cakram formasi terakhir ke dalam formasi, menyeka dahinya, dan menegakkan tubuh. Ketika Han Li dan yang lainnya mendengar ini, mereka segera pindah ke formasi. Itu adalah lingkaran kecil, cukup untuk mereka berlima berdiri. Tidak sulit untuk mengaktifkannya. Sebentar lagi, cobalah menahan auramu sebanyak mungkin. Aku akan menyembunyikan fluktuasi formasi di tembok kota. Magic Light mengangguk setelah mendengarkan metode si Chuan Kong mengaktifkan formasi. Kemudian, dia mengangkat satu jari dan niat membunuh segera mengalir keluar dari ujung jarinya. Seperti untaian asap hitam, itu berputar dan menyelimuti mereka berlima. Segera setelah itu, suara nyanyian datang dari mulut Magic Light, dan lingkaran fluktuasi spasial segera muncul dari formasi di bawah kaki semua orang. Namun, mereka diblokir oleh dinding hitam Balefulki di sekitar mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang bocor. Pergi! Teriakan ringan bergema, dan pantom Crystal Light Fox Tree meledak pada saat bersamaan. Siluet orang-orang dalam formasi mantra melengkung pada saat yang sama dan menghilang. Di atas tembok kota, kelopak mata budak roh berkedut. Merasakan sesuatu, dia melihat ke dasar tembok kota dan melihat ada angin puyuh di sana, menggulung debu coklat keabu-abuan di tanah. Dia buru-buru melepaskan indera ilahi untuk menyapu ke sana, tetapi dia tidak menemukan kelainan sedikit pun. Dan formasi di tembok kota juga tidak menghasilkan fluktuasi sedikit pun. Dia menggelengkan kepalanya, dan wajahnya yang acuh tak acuh tidak lagi menunjukkan ekspresi apapun, dan kembali ke penampilan aslinya. Di sisi lain, di jalan beraspal abu-abu kehijauan, sosok Han Li dan yang lainnya muncul. Kemudian, sosok mereka melintas, dan diam-diam melintas ke arah kota. Mungkin itu karena aliansi tiga alam diadakan, tetapi distrik 100 Zhang tampaknya semakin sepi. Bangunan-bangunan di kota umumnya tidak tinggi, dan hanya ada beberapa menara yang tampak seperti rumah balok yang berdiri tegak, dan ada juga budak roh lapis baja yang ditempatkan di atasnya. Di beberapa jalan dan gang di kota, tim yang berpatroli dari budak roh terlihat mondar-mandir, dan pemimpin tim ini kadang-kadang sebanding dengan kultivator ranah dewa sejati. Keamanan di distrik 100 Zhang jelas lebih ketat,
kita harus lebih berhati-hati. Si Chuan Kong melihat sekeliling saat berkata, baru saja, saya memperhatikan situasi di distrik 100 Zhang. Situasi di distrik 100 Zhang sangat berbeda dari yang ditandai di peta. Posisi banyak menara patroli tidak ditandai, kata Magic Light dalam sebuah suara dalam. Ini tidak aneh. Peta ini kemungkinan besar adalah versi sebelum darurat militer seluruh kota Asura. Jika ada perubahan di kota nanti, secara alami tidak akan muncul di peta. Selama distribusi jalan di distrik 100 Zhang tidak salah, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang aneh dengan jalannya. Ada 3 jalan menuju perbatasan distrik Luosheng. 2 di antaranya mengarah ke gerbang kota, dan 1 lagi mengarah ke menara sudut di arah barat laut, kata Magic Light setelah berpikir untuk sesaat. Kalau begitu mari kita pergi ke menara sudut untuk melihatnya. Menara itu kemungkinan besar sama seperti sebelumnya, dan ada kultivator yang ditempatkan di sana, kata Han Li setelah merenung sejenak. Yang lain tidak keberatan dengan ini. Setelah berdiskusi, mereka menghindari menara patroli dan berpatroli pada budak roh di kota dan dengan hati-hati bergerak melewati distrik 100 Zhang. Setelah maju dalam jarak tertentu ke distrik 100 Zhang, tidak hanya jumlah budak roh yang berpatroli semakin meningkat sedikit. Namun, jumlah menara patroli juga meningkat sedikit, dengan budak roh lapis baja terus-menerus berpatroli di atasnya. Di mana-mana di distrik 100 Zhang, ada penjaga setiap 5 langkah. Bahkan jika Han Li dan yang lainnya memiliki kultivasi yang mendalam, dalam keadaan seperti itu, mereka tidak punya pilihan selain waspada 120% dan bergerak maju dengan hati-hati. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu, dan kelima orang itu akhirnya tiba di pusat distrik 100 Zhang. Mereka bersembunyi di balik gedung tinggi dan beristirahat sejenak. Tatapan Han Li berkeliaran, dan alisnya sedikit terangkat. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada hawa dingin yang menusuk tulang di udara, dan lapisan embun beku putih samar-samar mengembun di tanah dan dinding di dekatnya. Tidak ada bangunan biasa yang terlihat di tempat ini. Di kedua sisi jalan, terdapat bangunan-bangunan tinggi dan mirip benteng yang gelap gulita. Selain itu, mereka terhubung satu sama lain, membentuk rantai benteng yang berkelanjutan. Beberapa cerobong asap besar menjulang keluar dari rantai benteng, dan asap abu-abu yang mengepul keluar dari waktu ke waktu. Sepertinya bengkel berskala besar. Ada banyak penjaga di sekitar rangkaian benteng ini, dan dari waktu ke waktu, akan ada seberkas cahaya yang berterbangan di udara, dan berpatroli di semua pergerakan di bawah. Ada begitu banyak penjaga di sini. Sepertinya rangkaian bangunan ini tidak sederhana. Mungkin, ada rahasia dari ras 9 neter yang tersembunyi di sini. Mata Husan berbinar saat dia melihat rantai benteng di depannya. Dia kemudian mengirimkan suaranya ke 4 orang lainnya. Apa yang ada di dalamnya tidak ada hubungannya dengan kita. Prioritas utama kita adalah menemukan Evil Cleansing Pond. Husan, situasi saat ini tidak sama seperti sebelumnya. Anda tidak boleh memperumit masalah, kulit si Chuan Kong menegang saat dia memperingatkan. Aku tahu, kamu bisa yakin, kata Husan dengan senyum tipis. Si Chuan Kong masih agak khawatir. Dia menatap lekat-lekat pada Husan seolah-olah dia takut akan mendapat masalah. Han Li melirik mereka berdua. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah benteng hitam di sekitarnya. Dengan satu pemikiran, dia mengirimkan setitik indera ilahi ke mereka. Saat inderanya menembus dinding benteng, itu segera ditolak oleh kekuatan yang tak terlihat. Jejak kejutan melintas di mata Han Li. Dia buru-buru menarik indera ilahi dan tidak terus menyelidiki lebih jauh. Nak, apakah kamu ingin tahu apa yang ada di dalamnya? Suara si King Hou bergema di benak Han Li lagi. Sepertinya kamu tahu apa yang ada di dalamnya. Alis Han Li terangkat saat dia mentransmisikan suaranya. Pembatasan misterius penyimpanan besar 9 neter didirikan di dinding ini.
Meskipun ini adalah pembatasan rahasia dari ras 9 Nether, tidak sulit untuk memecahkannya. Saya akan mengajari Anda metode untuk memecahkannya. Lihatlah sendiri, si King Hou tidak menjawab pertanyaan Han Li. Kemudian, secerca pemikiran ditransmisikan ke pikiran Han Li. Itu adalah metode misterius untuk memecahkan batasan. Han Li tidak menunjukkan kegembiraan apapun setelah menerima metode rahasia. Sebaliknya, dia mengerutkan kening lalu bertanya, "Mengapa Anda mengajari saya teknik rahasia ini? Mengapa Anda ingin saya menjelajahi situasi di dalam?" Namun, si King Hou tetap diam sekali lagi. Sepertinya dia tidak berniat membalas. Ekspresi Han Li tenggelam. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia memutuskan untuk melepaskan sedikit indera ilahinya dan menembus dinding sekali lagi. Kekuatan tak terlihat segera muncul dari dinding dan menghalangi kemajuan indera ilahi. Matanya berkedip saat dia mengoperasikan metode untuk memecahkan batasan. Gaya restriktif yang awalnya keras dengan cepat menjadi lunak. Kemudian, itu menyatu dengan kekuatan indera ilahinya. Kemudian, indera ilahinya dengan mudah menembus dan melihat situasi di dalamnya. Mata Han Li berkedip sejenak. Tapi, dia segera pulih. Di dalam benteng, ada sebuah kolam besar. Lebarnya setidaknya 100 meter. Kolam itu dipenuhi cairan putih keabu-abuan. Pada saat ini, sepertinya mendidih saat diaduk dengan keras. Ada 4 kandang besi hitam yang dibenamkan di kolam. 2 binatang aneh dari dunia debu terkunci di dalam. Ada juga 2 orang dengan tanduk banteng di kepalanya. Tidak diketahui apa ras mereka. Kedua binatang abu-abu itu mengeluarkan tangisan sedih saat mereka berjuang di kandang besi. Mereka ingin keluar, tetapi sangkar besi itu kokoh secara tidak normal dan membuat kedua binatang itu terkunci di dalamnya. 2 alien bertanduk sapi lainnya tidak meronta atau berteriak. Tubuh mereka tampak kaku saat mereka terbaring kaku di dalam sangkar. Hanya mata mereka yang sesekali bergerak, menandakan bahwa mereka masih hidup. Namun, ekspresi mereka juga sangat tidak bernyawa. Kedua orang ini sepertinya sudah terlalu lama tenggelam di kolam. Tubuh mereka menjadi putih keabu-abuan, membuat mereka terlihat agak aneh. Selain itu, ada juga 2 budak neraka yang berdiri di kolam, mengamati situasi di dalam dengan cermat. Han Li terkejut, tapi dia tidak melihat mereka lagi. Dia dengan cepat bergerak maju dan memasuki benteng berikutnya. Benteng ini tidak memiliki kolam, tetapi ada tungku besar. Tungku terbakar dengan nyala api abu-abu, tapi tidak memancarkan panas apapun. Sebaliknya, itu mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam tungku, ada beberapa makhluk putih keabu-abuan dari dunia debu atau binatang abu-abu. Aliran cahaya abu-abu keluar dari tungku dan dengan cepat bergabung ke dalam tubuh orang luar dan binatang abu-abu ini. Tubuh makhluk-makhluk ini dengan cepat membengkak seolah-olah digembungkan dengan udara. Pola aneh muncul di kulitnya. Indera spiritual Han Li berhenti di sana sejenak sebelum melanjutkan lebih dalam. Dalam sekejap mata, dia telah memeriksa lebih dari selusin benteng hitam. Setiap benteng memiliki teknik penyempurnaan tubuh yang unik, seperti merebus, membakar, atau memurnikan dengan racun. The Grey Beast disempurnakan di benteng-benteng ini. Tubuh mereka terus berubah menjadi monster berbentuk manusia dan monster. Aura monster ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi mereka kehilangan akal. Mereka telah berubah menjadi boneka dengan ekspresi kosong. Mereka dikunci dalam sangkar besi besar dan ditumpuk di benteng terakhir.